Satu lagi opsi tambahan buat kalian yang lagi nyari keyboard 75% aluminium budget. Kali ini gue dikirimin keyboard lagi sama Womier yang bisa dibilang tuh versi lebih murahnya dari Womier RD75 Pro yang waktu itu pernah sempat gue review juga. Namanya SK71 Pro yang premisnya mirip-mirip 75% aluminium wireless dengan harga 1 jutaan, tapi untuk SK71 Pro ini tuh harganya nyentuh under 1,5 juta cuy. Dan memang pastinya karena dia itu bisa dibilang versi lebih murahnya dari si RD75 Pro, jadi ya harus ada beberapa hal yang dipangkas gitu ya. Tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Oke, jadi ini dia Womier SK71 Pro ya. Oke, jadi yang pertama ini ada keyboardnya ya. Ini dia keyboardnya Womier SK71 Pro ya. Ini yang Pro. Ini bagian belakangnya. Terus kita lihat aksesorisnya ada apa aja. Yang pertama itu dapat 2-in-1 switch and keycap puller ya, seperti biasa buat nyabut-nyabut switch sama keycaps. Terus dapat kabel Type-C juga ya buat koneksi wirednya, dan dapat extra switch. Terus terakhir tinggal user manualnya ya, sama ini user manual juga. User manual yang buku sama user manual yang kayak kertas gitu. Oh iya, gue hampir lupa ya. Ini kalau nggak salah di sini ada. Nah, ini dia. Ada dongle 2,4 GHz-nya ya, tersembunyi di bagian kanan atas sini. Unik nih, naruh dongle-nya di sini. Oke, jadi Womier SK71 Pro. Jujur aja first impression gua pas pertama kali megang keyboard ini tuh gua agak kecewa sih. Tapi mungkin rasa kecewa gue ini tuh karena ya standar keyboard 1 jutaan gua tuh udah agak tinggi gitu ya. Dengan adanya Bridge 75 dan Womier RD75 Pro, jadi gue pikir awalnya si SK71 Pro ini tuh bakal mirip-mirip kedua keyboard itu. Tapi ternyata enggak ya, karena yang pertama itu memang si SK71 Pro ini tuh keyboard aluminium. Tapi gue ngerasanya tuh dia nggak pakai aluminium dengan grade yang sama gitu kayak Bridge 75 dan Womier RD75 Pro. Gue ngerasanya aluminium yang dipakai di SK71 Pro ini kayak lebih kopong gitu, lebih enteng, nggak ada weight tambahannya sama sekali, dan bonusnya ternyata body keyboard ini tuh nggak full aluminium ya. Ada beberapa part body keyboardnya yang masih pakai plastik ya bahannya, kayak misalnya bagian tengah casingnya sama bagian bawahnya. Selain itu gue juga nggak suka banget sama keycaps bawaannya ya, khususnya yang varian warna silver kayak yang punya gue. Legendingnya tuh nggak konsisten gitu. Jadi di Alphas-nya posisi legending ada di kiri, tapi di modifier legendingnya di tengah. Nggak enak banget cuy ngelihatnya. Tapi ternyata pas gue lihat di websitenya, Womier SK71 Pro ini ada 5 varian warna ya. Dan yang varian warna black sama desert itu keycapsnya proper gitu. Sedangkan yang varian warna lain punya masalah keycaps yang sama. Kenapa nggak disamain aja sih legending keycapsnya? Ini gue kecewa banget sih. Kayak vibes-nya tuh kayak keyboard 500 ribuan gitu. Tapi so far sebenarnya itu aja sih komplain gue terhadap si Womier SK71 Pro ini. Sisanya tuh sebenarnya cukup oke ya, dan bahkan lumayan menarik gitu. Secara desain dia layoutnya 75% non-exploded, tapi ada beberapa spacer di antara arrow keys-nya, dan di bagian kanan atasnya itu ada semacam badge magnetik gitu yang kalau dibuka ada tempat naruh dongle dan switch on-off keyboardnya. Gue suka banget ya sama konsep naruh switch on-off keyboardnya itu di bagian sini gitu ya, khususnya buat keyboard aluminium, karena gue juga sekarang ada beberapa keyboard aluminium juga yang mereka tuh kayak bingung gitu mau naruh switch on off-nya di mana. Ada yang ya udah aja taruh di bagian luar bodinya, jadi secara looks juga agak ganggu gitu ya. Tapi ada juga yang berusaha buat ngumpetin di bawah keycaps, cuman ya jadinya kalau mau nyala matiin keyboardnya harus copot pasang keycaps dulu. Nah, eksekusi penempatan on off switch di Womier SK71 Pro ini menurut gue salah satu cara yang paling bagus ya buat keyboard aluminium. Jadi daripada cuma naruh badge aja, sekalian aja gitu badge-nya dibikin fungsional. Dan ternyata Womier juga ada jual badge magnetiknya ini dengan desain yang beda-beda secara terpisah, cuman gue lihat sih pada out of stock semua ya. Nah, masih ngomongin desain, salah satu selling point Womier SK71 Pro ini tuh desain two-tone-nya ya. Jadi semua varian warna keyboard ini tuh dibikin two-tone gitu. Kalau yang warna silver kayak yang punya gue itu kombinasi warna silver sama abu-abu gitu cuy. Menurut gue sih ini konsep yang menarik. Secara visual sih cakep banget ya. Tapi ya gitu, trade-off-nya yang bagian abu-abunya ini bahannya plastik ABS. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka desain dan estetika yang kayak begini dengan ngorbanin ya bisa dibilang build quality-nya gitu ya? Atau kalian lebih milih ya udah bodinya full aluminium aja gitu, nggak usah pakai gimmick-gimmick kayak begini gitu kan? Coba komen di bawah.
Selain itu, gue juga suka banget sama side profile-nya, sangat berkarakter dan ada semacam underglow-nya juga yang ngerambat sampai bagian belakang keyboardnya ya. Cuman emang sayangnya underglow-nya ini satu modul sama RGB keyboardnya, jadi nggak bisa dibikin cuma underglow-nya aja yang nyala. At least sih, gue udah coba utak-atik, nggak bisa ya. Dan gue cukup kaget ya, karena typing angle bawaan dia tuh lumayan tinggi. Gue suka banget sih, cuman kayaknya buat orang biasa bakal butuh sedikit adaptasi deh. Keycaps-nya pakai bahan PBT double shot cherry profile dengan legending yang gue bilang tadi ya. Jelek banget kalau yang varian warna silver ini. Dan untuk switch-nya pakai switch linear mereka sendiri yang namanya Womier Pom Grey V2. Switch-nya udah factory loop, spring-nya juga lumayan snappy, jadi overall typing experience-nya udah enak sih. Stabilizers-nya pakai plate mount, tapi udah factory loop secara konsisten ya. Jadi semua keys panjangnya udah bebas rattle ataupun ticking. Womier SK71 Pro ini juga udah triple mode connection, tapi memang dia itu nggak ada switch dedicated ya buat gonta-ganti antara mode koneksinya, jadi masih harus pakai kombinasi tombol FN gitu. Jadi kalau misalnya mau Bluetooth itu FN QWE, terus kalau mode dongle itu FNR, dan mode wired-nya itu FN plus T. Dan untuk softwarenya, Womier SK71 Pro ini udah kompatibel sama VIA, jadi otomatis keyboard ini kompatibel sama macOS juga ya. Tapi untuk konfigurasi lewat VIA itu harus pakai mode koneksi wire. Keyboardnya juga sempat gua bongkar ya. Cara bongkarnya masih pakai buka baut, jadi belum pakai ball catch structure gitu kayak yang di RD75 Pro. Setelah gua bongkar, bisa dilihat di sini kalau dia itu ada ribbon konektor ke daughterboardnya, dan ternyata bagian bottom case-nya itu ada separatornya yang pas gua buka bautnya, itu ngebuka bagian plastik yang ada di bawah keyboard, dan isinya itu ada si daughterboardnya sama baterai keyboardnya yang punya kapasitas 8000 mAh. PCB keyboardnya udah south facing hot swap RGB non flex cut, dan ada beberapa soket tambahan buat multi layout, tapi sayangnya plate bawaannya itu masih belum mengakomodir multi layoutnya. Plate-nya sendiri pakai bahan polikarbonat dan udah flex cut. Mounting sistemnya gasket mount yang pakai gasket dots gitu, tapi di mountingnya ke PCB ya, bukan ke plate-nya. Dan secara dampening media juga udah lengkap, tapi surprisingly nggak overkill gitu. Nah, yang uniknya tuh setelah gua ngeliat bagian internalnya si SK71 Pro ini, gua jadi ngerti gitu kenapa dia itu bisa punya typing feel dan sound profile yang kayak begini. Typing feel-nya tuh kayak your typical gasket mount foam board gitu. Pokoknya familiar banget gitu ya. Tapi suaranya itu loh, jujur gue nggak expect ya dengan bagian internal kayak begini, keyboard aluminium tuh bisa punya sound profile yang talky creamy gitu, kayak ala-ala foam board. Mungkin karena kombinasi dari struktur case-nya yang campuran antara aluminium dan plastik ABS, plus dampening medianya itu bisa bikin karakter suara yang mirip kayak foam board plastik, tapi ada sedikit karakter suara aluminiumnya gitu. Oke, jadi Womier SK71 Pro ini harganya ada di 89,99 US dollar, atau kalau kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang gitu ya, itu harganya ada di sekitar 1,4 jutaan, belum termasuk pajak atau shipping. Menurut gua keyboard ini unik ya. Jelas banget kalau dia itu nge-cater ke orang yang emang nyari keyboard aluminium tapi mau suaranya tuh talky creamy foam board gitu ya. Karena kalau kalian nonton video gua yang Womier RD75 Pro, sound profile dia itu lebih ke talky marbly ya. Dan memang biasanya tuh kalau keyboard full aluminium yang proper gitu ya, yang ada weight stainless steelnya juga gitu kan, itu ya cenderung suara atau sound profilnya itu lebih ke arah clacky, atau kalaupun mau talky ya talky marbly gitu, bukan talky creamy kayak foam board plastik kayak Aula F75 dan kawan-kawannya. Kalau SK71 Pro ini menurut gua karakter suaranya mirip keyboard kayak Aula F75 atau I Love BB75 gitu ya, tapi ya versi aluminiumnya karena ada sedikit tambahan karakter high pitch keyboard aluminium gitu. Jadi balik lagi,
unik ya, keyboard yang bodinya tuh campuran antara aluminium sama plastik ABS kayak begini. Typing feel juga typical soft gasket mount gitu, jadi gua rasa pasti banyak sih yang suka sama keyboard ini. Kalau bukan gara-gara keycapsnya yang jelek banget ini ya, gue bisa bilang Womier SK71 Pro ini desainnya kayak yang salah satu yang paling bagus gitu dari semua keyboard 75% yang udah pernah gue review so far gitu ya. Terlepas dari bodinya yang campuran antara plastik ABS sama aluminium, karena memang ini kayak karakter desainnya tuh bagus gitu. Gue ngerasanya ya kayak custom keyboard yang premium lah gitu. Gue keinget sama ini sih, sama keyboardnya Geonworks ya kalau nggak salah namanya, yang F18X gitu, yang memang typing angle-nya tuh lumayan tinggi juga, dan side profile-nya tuh yang kayak begini juga gitu ya. Itu gue jadi keinget sama keyboard itu gitu gara-gara ngeliat ini. Jadi ya ini cuma gara-gara keycapsnya doang sih jadi agak kayak hilang gitu appetizing-nya gitu buat gue pribadi. Kalau menurut kalian gimana soal Womier SK71 Pro ini? Coba komen di bawah. Paling segitu aja ya review singkat gue terhadap si Womier SK71 Pro ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been Boy Tommy, and as always, peace out.